Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pemaparan dari kelompok kami yaitu klasifikasi berita hoaks di Facebook menggunakan metode K-Nersnekbor atau KNN. Nama saya Nurma Fitria, NIM 60200-117. Hoaks adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran. Adapun di salah satu media tersebut banyak hoaks yang biasa dikatakan tidak benar. Secara garis besar, Facebook adalah salah satu situs jaringan sosial yang ada di jagat web. Facebook pertama kali hadir pada bulan Februari 2004 dengan Mark Zuckerberg sebagai pendirinya. Metode penelitian di sini ada 3, yaitu data primer, sekunder, dan teknik pengumpulan data. Data primer, data yang langsung dari situs www.facebook.com. Data sekunder, data yang diperoleh dengan pembaca dan mempelajari referensi mengenai klasifikasi berita hoaks di Facebook menggunakan K-Nersnekbor atau KNN. Teknik pengumpulan data mempunyai tujuan mendapatkan berita yang berkaitan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dimasukkan agar mendapatkan bahan yang relevan, akurat, dan reliable. Uraian penelitian ada berita, hoaks, dan Facebook. Berita adalah informasi terhangat yang menarik minat pembaca dan disampaikan melalui koran, layar kaca, jaringan sosial, dan lainnya. Hoaks merupakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang ada pemahaman yang salah. Secara garis besar, hoaks adalah pemberitaan palsu menipu orang lain demi keuntungan tertentu atau popularitas. Facebook merupakan sebuah situs yang menghadirkan layanan jaringan sosial di mana penggunanya dapat saling berinteraksi dengan para pengguna lainnya dan seluruh penjuru dunia. Modified K-Nersnekbor merupakan perkembangan algoritma K-Nersnekbor dan mempunyai cara yang sama, yakni mengelompokkan data baru dan ke tetangga terdekat. Hal menjadi dasar dalam metode Modified K-Nersnekbor adalah melakukan perhitungan nilai validitas pada semua data. Selanjutnya dilakukan perhitungan weight voting pada semua data uji menggunakan validitas data. Text cleaning. Pada tahap ini postingan akan dibersihkan dari emoji, hashtag, dan mengganti kata dari singkatan. Contohnya saya ambil yang ketiga. Gara-gara PSBB, manusia sampai bertelur, tanda sudah mulai kiamat. Nah, di sini ada kata sudah. Sudah itu singkatan. Jadi singkatannya SDH itu dibaca sudah. Itulah yang dimaksud text cleaning. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan sebuah penjelasan dari presentasi kelompok kami, yaitu bagian dari perancangan sistem. Yang pertama, case-folding. Pada bagian ini, postingan itu dia dirubah dari menjadi huruf besar, huruf kecil, menghilangkan yang tidak valid seperti angka, tanda baca, dan simbol. Nah, bagaimana caranya? Ini. Nah, ini. Yang pertama itu kita membuat style kalimat yang dimana dari list kalimatnya yang ini. Nah, setelah itu data style kalimat itu
akan diubah ini dengan ini, dia diubah menjadi A kecil, A kecil dengan A kecil, B besar dengan B besar, dan angka dengan angka. Nah, setelah itu dia akan diberikan, maka datanya yang berupa postingan tersebut akan di-apply. Apply itu apa? Clear the symbol. Nah, maka dia tampilkan datanya seperti ini. Yang kedua itu tokenizing. Nah, pada tahap ini postingan itu akan dipecah menjadi pertama dari sebuah kalimat dia pecah menjadi berupa potongan kata saja. Nah, caranya ini dari yang tadi data start kalimat itu yang berisi list kalimat. Nah, di dalamnya berupa data token prime itu. Nah, ini prosesnya. Setelah itu dia return data prime itu. Nah, setelah di return, maka data berupa postingan itu yang mana di dalamnya sebuah postingan akan di-apply. Apply itu dia akan mentokenisasi dan scrolling sebuah data postingan tersebut. Nah, ini hasilnya. Yang ketiga, stop word. Nah, pada tahap ini dia akan diseleksi. Seleksi bagaimana dia menghilangkan kata-kata yang tidak baku, yang tidak ada di dalam kamus KBBI ataupun kamus Papua. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini dia. Data yang dari stop word itu yang merupakan dataset stop word Indonesia. Nah, setelah itu kan dia akan remove kata ataupun konteks kata yang tidak perlu itu. Setelah itu dia akan return. Ini dia setelah di apply. Nah, selanjutnya nilai kualifikasi. Nah, tiap data yang dilatih itu akan dihitung melalui algoritma PNN yang harus divalidasi dan tergantung setiap kata terdekatnya. Nah, bagaimana caranya? Validitas ataupun data itu sama dengan seper sigma AI sama dengan 1S, yang dimana 1S itu di dalamnya label X, label kelasnya, dan label kelas titik terdekat. Nah, post distance 2 titik, yang satu pada data yang latih dan satunya lagi terdaftar di teruji. Yang jarak antara keduanya dijelaskan pada persamaan tadi. Nah, ini dia contoh rumusnya. Yang wake faulting. Nah, pada awal wake faulting adalah wake yang masing-masing tetangganya dihitung menggunakan 1/D plus A, lalu dikalikan dengan validitas setiap data berdasarkan hasil similarity. Nah, dengan caranya W itu bobot katanya yang sudah diuji pada kalat yang sudah diuji sama dengan nilai validitasnya yang sudah dilatih tadi dikali
super D plus A. D plus A itu apa? D itu jaraknya data latihnya, yang A itu regular kakaknya yang menggunakan nilai 0,5. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Wiradisra. Saya akan melanjutkan pemaparan dari kelompok kami, yaitu poinnya yaitu pengujian Kevelus. Untuk mengetahui berapa jumlah tetangga yang menghasilkan klasifikasi paling tinggi, maka dilakukan dengan pengujian menggunakan nilai K yang bervariasi, yakni 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 30, 75, dan 100, yang mana data latih berjumlah 150, terdiri dari 20 berita hoax dan X dari Facebook, ditunjukkan pada tabel. Jadi kesimpulannya, metode modified nearest neighbor dapat digunakan pada sistem klasifikasi berita dengan input yang berupa teks, lalu diproses menjadi beberapa tahapan, mulai dari preprocessing, pembobotan kata, preprocessing, pembobotan kata, cosine similarity antar data latih,